Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, untuk hari ini Pak Tiar akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka kita belajar sejarah minat untuk persiapan PAS tahun 2021, PAS semester ganjil semester 1 ya anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar sejarah minat, dan untuk kali ini Pak Tiar tidak bisa hadir, maka akan diwakili oleh video yang sebelumnya sudah Pak Tiar buat untuk materi Kapita Selecta atau kumpulan materi dari mata pelajaran sejarah, sekaligus kita latihan soal untuk persiapan PAS semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, anak-anak semua, konsep utama yang memang Pak Tiar sampaikan pada pembelajaran kita selama semester 1 tentu intinya tidak jauh-jauh dari bab yang dipelajari sesuai dengan silabus yang ada pada mata pelajaran sejarah minat untuk kelas 10 IPS. Nah, pada dasarnya anak-anak semua, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu. Ya, betul. Ada konsep ruang, waktu di sana, ya ada konsep manusianya juga sebagai yang melaksanakan daripada kegiatan sejarah itu. Nah, untuk itu kita mempelajari sejarah, apa sih gunanya? Yang itu ya, banyak sekali kegunaan yang kita bisa dapatkan dalam mempelajari sejarah. Ada guna sebagai ilmu, ada guna sebagai pendidikan, ada guna juga sebagai rekreasi, atau bahkan ada guna juga sebagai tambahan wawasan dari mana pelajaran ini ya tentu harus kita ambil ilmunya. Karena apa? Nanti akan kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari, baik hari ini maupun yang akan datang. Tentu kita belajar dari sejarah, kan gitu ya nak. Nah, untuk itu anak-anak semua, yang pertama adalah memang kita mempelajari sejarah ini nanti akan kita bahas secara teorinya. Namun memang pada semester 1 ini ya akan Pak Tiar fokuskan pada bahasan-bahasan untuk persiapan ujian semesteran kita, itu tentang yang namanya konsep ruang, waktu, dan konsep manusia dalam kegiatan sejarah, dalam membentuk sejarah. Nah, intinya adalah nanti akan Pak Tiar tuangkan ke dalam soal-soal PAS kita. Namun kali ini Pak Tiar akan memberikan latihan, sekaligus nanti akan kita bahas tentang bagaimana ya manusia, ruang, dan waktu. Tentu tiga konsep ini akan berhubungan dengan yang namanya sejarah kita di masa lalu, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak semua ya, Pak Tiar sudah siapkan soal-soal yang nanti akan sesuai dan bisa anak-anak jadikan sebagai kisi-kisi dari yang namanya ujian semester kita. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa atau cakupan pembahasan sejarah tertentu, namanya disebut apa? Nah, tempat terjadinya sebuah peristiwa, anak-anak di sini kita akan sampaikan terkait dengan yang namanya konsep ruang. Nah, di sini kenapa ruang? Karena memang ruang itu adalah sebuah wilayah yang memang tempat terjadinya sebuah peristiwa dalam sejarah. Kalau dalam geografi berarti ruang bisa kita katakan sebagai tempat terjadinya peristiwa geografi. Dan gitu ya, dalam sosiologi pun juga seperti itu. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa tempat terjadinya sebuah peristiwa atau cakupan pembahasan sejarah tertentu ya di sini terkait dengan lokasi, maka disebut dengan yang namanya ruang. Nah, itu ya anak-anak semua. Jadi di sini sekali lagi ada tiga konsep utama, ruang ya, manusia ya, kan gitu ya. Nah, di sini berarti ada ruang alias tempat, gitu ya. Nah, ini anak-anak semua. Nah, yang kedua, soal nomor 2 kita lihat di sini anak-anak semua, terkait dengan yang namanya adalah konsep waktu dalam sejarah. Nah, berarti tadi ada tiga ya konsepnya, ada waktu, tempat, dan manusia. Ya, ada waktu, tempat, dan manusia. Intinya adalah kalau soal nomor 2 ini konsep waktu dalam sejarah meliputi ya Pak Tiar tanyakan kecualinya. Nah, berarti di sini kalau konsep waktu adanya periodisasi tertentu yang nanti bisa melihat bagaimana perkembangan sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, kan gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya perkembangan, ada yang namanya kesinambungan, ada yang namanya pengulangan, ada yang namanya perubahan. Nah, artinya waktu di sini ya terkait dengan timing tentu memperlihatkan adanya sebuah hal yang terkait dengan
perkembangan, dengan kesinambungan, ya, dengan pengulangan-pengulangan tertentu, dan ada perubahan di sana. Nah, artinya kalau bicara 4 konsep ini yang ditanya adalah kecualinya, maka kalau kecualinya sudah jelas adalah adanya penguasaan dari pihak tertentu pada pihak lain, itu bukan masuk dalam konsep waktu, ya. Jadi anak-anak semua itu bukan, ya. Jadi nomor 2 seperti ini. Intinya anak-anak semua. Nomor 3. Nah, di sini terkait dengan yang namanya konsep yang bermakna, peristiwa masa lalu yang kemudian terjadi kembali. Nah, kalau ada peristiwa masa lalu yang kemudian terjadi kembali, pada dasarnya telah terjadi sebuah pengulangan peristiwa. Ya, pada dasarnya telah terjadi sebuah pengulangan peristiwa karena memang peristiwa masa lalu terjadi kembali. Nah, ada ya yang mengatakan bahwa sejarah berulang kembali, sejarah hadir lagi, gitu kan, sejarah kembali terjadi lagi. Memang ada seperti itu, namun memang dalam konsep waktu yang berbeda. Nah, anak-anak kembali ke soal nomor 3, bahwasanya konsep yang bermakna peristiwa masa lalu terjadi kembali itu berarti terkait dengan yang namanya konsep pengulangan, ya, pengulangan dalam sejarah, gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, ya, kita lihat di sini masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, manusia mengalami pergerakan, ya, berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tentu ini yang terkait dengan yang namanya perkembangan. Nah, semua ngomongin perkembangan berarti nanti kita akan bicara bagaimana terjadi sebuah perubahan demi perubahan yang terjadi secara simultan atau secara bertahap, sehingga nanti terjadilah suatu bentuk yang akan berbeda dengan bentuk yang lainnya. Nah, berarti ini yang terjadi dinamakan konsep perkembangan, karena masyarakat tentu tidak statis, tentu masyarakat akan terus berkembang dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya, maka di sini disebut konsep perkembangan. Nah, itu ya anak-anak semua, yang nomor 4. Yang nomor 5, kedudukan manusia dalam sejarah di mana manusia berperan sebagai pelaku. Nah, anak-anak semua, kedudukan manusia dalam sejarah di mana kita manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Berarti kalau manusia berperan sebagai pelaku sejarah, maka disebutnya manusia sebagai apa, anak-anak semua? Yakni sebagai subjek sejarah. Kenapa? Karena memang manusia kedudukannya sangat dinamis sehingga dia bisa membentuk sejarah, maka dari itu dia berperan sebagai subjek sejarah, gitu ya anak-anak semua. Nah, ini ya, maka nomor 5 jawabannya adalah B, gitu ya. Nah, ini artinya untuk pilihan jawaban yang lain tentu tidak mungkin, gitu kan ya, karena di sini manusia berperan sebagai pelaku, maka dia sebagai subjek. Nah, yang berikutnya anak-anak semua terkait dengan nomor 6, ya, faktor perubahan sosial dalam sejarah ini akan terkait dengan yang namanya mata pelajaran sosiologi, ya. Nanti kalau anak-anak semua, adik-adik semua kelas 12 masuk jurusan IPS dan kurikulum belum berganti secara signifikan, maka kita akan belajar materi ini. Nah, anak-anak semua, faktor internal perubahan sosial dalam sejarah itu ada, yang pertama adalah revolusi, dinamika penduduk, penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Ya, jadi ada 4 ya faktor internal perubahan sosial dalam sejarah. Nah, revolusi itu bisa kita katakan sebagai pemberontakan, ya, pemberontakan yang kemudian terjadi dalam satu wilayah. Ya, nih yang namanya revolusi, artinya pemberontakan yang terjadi dalam satu wilayah itu terkait dengan biasanya konflik. Nah, konflik di sini terkait dengan konflik internal, ya, internal masyarakat, ya, dalam satu wilayah, lagi-lagi dalam satu wilayah. Nah, itu dia anak-anak semua. Nah, makanya revolusi dan konflik ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Tentunya anak-anak ya. Nah, yang berikutnya terkait dinamika penduduk, di sini terkait dengan kondisi yang namanya adalah demografi atau kependudukan. Nah, ya, artinya kondisi demografi atau kependudukan terkait dengan yang namanya kelahiran, ya, kematian, dan migrasi atau yang kita kenal sebagai perpindahan, ya, perpindahan penduduk. Nah, ini terkait dengan faktor internal, di mana faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang terkait dengan nomor 6. Maka nanti
kita lanjutkan pilihan yang C. Penemuan baru ini di masyarakat berarti adanya hal-hal atau benda atau ide ya yang ditemukan gitu ya oleh satu orang tertentu ya, satu atau beberapa orang. Nah, jadi ini penemuan baru nanti bisa terkait dengan discovery, invention dan inovasi. Namun kita batasi materinya sampai di penemuan barunya saja karena discovery, invention, inovasi itu akan masuk nanti ke materi sosiologinya. Nah, gitu ya, Nak. Dan faktor eksternalnya adalah pertama bencana alam. Nah, gitu kan. Berarti bencana alam ini sudah jelas akan menjadi jawaban soal nomor 6. Nah, bencana alam, lalu berikutnya ada lagi peperangan dan pengaruh. Ya, pengaruh budaya masyarakat lain. Nah, ini yang terkait dengan yang namanya faktor internal perubahan sosial di dalam sejarah. Nah, berarti jawabannya kecualinya adalah yang E karena ini masuknya faktor eksternal. Nah, yang berikutnya ya anak-anak semua, kita lihat nomor 7. Nah, ini tadi kebalikannya ya. Ada faktor eksternal perubahan sosial dalam sejarah. Nah, ini adalah apa saja? Nah, kita lihat kecualinya di sini. Ya, kecualinya ada tadi peperangan sudah ya, peperangan tentu adalah sebuah peristiwa yang melibatkan masyarakat lain. Lalu pengaruh alam itu terkait soalnya biasanya nanyanya bencana alam ya atau musibah di luar keinginan manusia. Dan itu ya. Lalu juga ya sama pengaruh alam dengan bencana alam serta pengaruh budaya masyarakat lain yang kalau di sosiologi namanya adalah difusi. Nah, maka dari itu jawabannya adalah pemberontakan ya kecualinya atau revolusi. Maka dari itu nomor 7 jawabannya adalah yang E pengecualiannya. Karena tinggal kita balik saja yang di nomor 6 tadi. Ya, oke, nomor 8 faktor penghambat perubahan sosial dalam sejarah. Nah, ini berarti sama kayak yang tadi nanyanya, berarti jawabannya di antara peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain, ya, atau adanya namanya difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Nah, itu. Nah, berarti kalau di sini ya faktor penghambat perubahan sosial, nah itu hampir sama dengan faktor eksternal tadi, tapi yang lebih kamu lihat adalah penghambatnya. Kalau dia menghambat berarti akan menyulitkan masyarakat untuk melakukan perubahan, akan menyulitkan masyarakat untuk melakukan yang namanya kegiatan perkembangan masyarakat. Berarti jawabannya pengecualiannya yang E. Tentu kita cari pengecualiannya karena mintanya soalnya faktor penghambat yang dikecualikan, maka terjadi faktor pendorong perubahan sosial. Makanya nomor 8 jawabannya adalah E. Ya, anak-anak semua. Nomor 9, perubahan yang dialami manusia dalam kehidupannya disebut dengan konsep. Nah, kalau ada perubahan di sini berarti terkait dengan yang namanya tentu perubahan sosial. Ya, perubahan sosial dalam sejarah maupun sosiologi tidak banyak berbeda sebetulnya, namun memang lebih dalam materinya di sosiologinya, nak. Ya, oke. Kalau namanya perubahan masyarakat dialami manusia berarti itu hanya dalam rangka yang tidak mendetail. Artinya yang penting ada teori-teori tentang konsep perubahan dalam sejarah ya, karena ini pada dasarnya bab-bab awal ini akan menerangkan tentang awal mula ya konsep-konsep dasar tentang sejarah. Nah, yang berikutnya kita lihat nomor 10 anak-anak, konfrontasi yang pernah dialami bangsa Indonesia dengan Belanda pada masa meraih kemerdekaan. Nah, itu merupakan faktor eksternal. Kalau ditanyanya faktor eksternal, berarti faktor ini ya akan berasal dari luar masyarakat. Ya, faktor eksternal berarti jawabannya adalah kita ngapain sih sama Belanda? Ya, tentu merebut kemerdekaan gitu ya. Merebut kemerdekaan berarti dengan jalan yang namanya perang. Ya, perang fisik atau yang namanya disebut sebagai konfrontasi. Nah, maka jawabnya nomor 10 yang A. Nah, itu ya anak-anak semua. Nah, ini ada 10 ya soal-soal latihan yang Pak Tiar berikan. Intinya adalah tolong pelajari kembali materi-materi yang sudah Pak Tiar sampaikan di e-learning kita dalam rangka program pemberian materi. Nah, itu tolong dibuka-buka lagi karena memang tidak jauh-jauh Pak Tiar akan buat soal dari situ ya. Oke, nah ini jadi Pak Tiar buatkan kapita selectanya, kita mengulang lagi dari awal ya untuk nanti penekanan pada soal-soal yang Pak Tiar berikan kisi-kisinya pada hari ini. Ya, jadi jangan lupa simpan file ini, dipelajari berulang-ulang, boleh diskusikan sama teman-teman kamu ya. Jawabannya dari pembahasan ini nanti akan Pak Tiar modifikasi sedikit untuk kepentingan soal-soal PAS kita ya. Jadi materi ini Pak Tiar namakan Kapita Selecta mata pelajaran sejarah. Nah, mungkin itu saja
anak-anak semua. Ya, mohon maaf hari ini Pak Tiar belum bisa hadir. Nanti kita akan ketemu pada mata pelajaran sosiologi dan sejarah minat pada pertemuan berikutnya mulai minggu ini tanggal 8 November ya sampai tanggal 15 November 2021 sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Waka Kurikulum. Ya, terima kasih anak-anak semua, itu saja. Dan pada intinya adalah nanti selamat menjalankan penilaian akhir semester kurang lebih tanggal 29 November nanti. Ya, mudah-mudahan jadwal tidak ada halangan dan anak-anak semua akan sukses semuanya, nilainya pada bagus. Dan Pak Tiar minta tolong rajin-rajinlah belajar karena memang tugas kalian adalah belajar sehingga ya kalian akan ya tidak boleh berleha-leha, tentu harus belajar yang benar, kurangi mainnya karena kita mentargetkan bahwa soal-soal ini bisa kalian jawab dengan benar dan targetnya adalah anak-anak semua lolos ke perguruan tinggi negeri nantinya ya lewat jalur yang namanya SNMPTN undangan. Jadi enak ya masuk PTN-nya nggak pakai tes sehingga nanti kamu akan lebih bersemangat dalam menjalani perkuliahan gitu ya. Anak-anak semua, ayo ciptakanlah masa depan kalian dari sekarang. Untuk memulai tindakan kita maka kita harus memulai dari akhir tujuan kita. Kalau nanti teman-teman IPS pengen jadi akuntan, pengen jadi guru sosiologi atau guru sejarah, maka mulailah tindakan Anda dari penghujung cita-cita Anda. Jadi kalau teman-teman mau mewujudkan itu, ya maka kalian harus berusaha, kalian harus belajar yang giat dan mudah-mudahan SMA PGRI Depok akan membawa kalian menuju gerbang kesuksesan, gerbang kedewasaan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak semua, demikianlah itu saja yang dapat Pak Tiar sampaikan. Sukses selalu buat pertemuan kali ini. Nanti akan kita bahas lagi materi-materi yang lain pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.